Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas. Halo, selamat pagi. Mari kita belajar tentang statistika bivariat, meliputi korelasi dan asosiasi antar variabel. Sudah siapkah kalian? Tujuan pembelajaran dan indikator dari statistika bivariat adalah tujuan pembelajarnya melakukan proses penyelidikan statistika untuk mengidentifikasi dan menjelaskan asosiasi antara dua variabel kategorikal dan numerikal. Ini nanti akan berguna saat kalian melakukan penelitian atau penyelidikan antara dua variabel ya. Jadi apa keterkaitan mereka ya, dan seberapa erat keterkaitan mereka. Kemudian indikator pencapaiannya, ya, yang pertama tentang analisis bivariat, yaitu menerapkan analisis korelasi dan analisis regresi pada data dua variabel. Indikator yang kedua adalah hubungan dua variabel, menjelaskan asosiasi antara dua variabel kategorikal dan numerikal. Sebelumnya, kita harus tahu dulu dalam sebuah penelitian atau penyelidikan itu tergantung variabel atau data yang ingin diteliti. Ya, jadi sekarang kita akan mempelajari dulu jenis data berdasarkan banyaknya variabel. Yang pertama adalah univariate. Ya. Pengertiannya analisis data yang hanya melibatkan satu variabel. Jadi yang diteliti, yang diselidiki itu hanya satu variabel. Contohnya, tinggi badan siswa di suatu kelas. Alat uji yang digunakan, ini yang sudah kita kenal waktu mempelajari statistika. Ya. Di SMP dan di kelas 10 ya, ada min, rata-rata ya, median, nilai tengah, modus, nilai yang sering muncul, dan simpangan baku. Kemudian jenis data yang kedua adalah bivariate. Ya. B itu dua. Ya. Pengertiannya analisis data yang melibatkan dua variabel sekaligus. Ya. Contohnya jam belajar dan nilai ujian siswa. Ya. Tinggi badan dengan berat badan dan masih banyak lagi. Alat uji yang digunakan adalah korelasi, regresi, uji T, chi-square, dan analisis varians. Kemudian multivariate, jenis data yang ketiga. Pengertiannya adalah analisis data yang melibatkan lebih dari dua variabel. Ya. Contohnya ini ada nilai ujian, jam belajar, dan kehadiran siswa. Ya, hubungannya apa itu diteliti. Alat uji yang digunakan adalah regresi berganda dan analisis faktor. Nah, pada materi ini kita akan fokus ke bivariat. Ya, jadi hanya menyelidiki, ya, menganalisis hubungan antara dua variabel. Ya, dan alat uji yang kita gunakan adalah korelasi dan regresi. Jadi kita lebih fokus ke situ. Sekarang kita ke pengertian analisis data bivariat. Ya, adalah analisis statistika yang mengkaji hubungan atau asosiasi antara dua variabel sekaligus. Ya, yang bertujuan untuk mengetahui apakah perubahan pada satu variabel berkaitan dengan perubahan pada variabel lainnya. Ya, dan atau untuk memahami bagaimana satu variabel mempengaruhi atau berkaitan dengan variabel yang lainnya. Ya, jadi ini ada dua variabel, variabel X dan Y yang diamati secara bersamaan. Ya. Kita akan melihat arah hubungan mereka berdua. Ya. Apakah ada hubungan searah yang artinya positif atau hubungan mereka itu berlawanan arah atau negatif. Ya. Kemudian kita juga akan mengukur kekuatan hubungan antara kedua variabel tersebut. Seberapa erat keterkaitan mereka. Nah, mari kita akan mulai dengan analisis bivariat macamnya apa saja di slide berikutnya.
Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita akan mempelajari analisis bivariat saja ya. Macamnya yang sudah juga saya sebutkan tadi hanya analisis korelasi dan analisis regresi. Nah, kita fokus ke dua itu saja. Untuk analisis korelasi, kita akan mengukur dan mengevaluasi kekuatan ya, serta arah hubungan antara dua variabel. Ya. Berarti tujuannya ya mengetahui kekuatan dan arah hubungan itu. Ya. Kemudian penggunaannya digunakan ketika kita hanya ingin mengetahui kuat atau lemahnya hubungan tanpa memprediksi nilai. Sedangkan untuk analisis regresi, ini untuk memodelkan hubungan sebab akibat antara variabel bebas X dan variabel terikat Y. Ya. Tujuannya memprediksi atau mengestimasi nilai variabel Y berdasarkan nilai variabel X. Penggunaannya ketika kita ingin memprediksi atau menjelaskan pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Sekarang kita ke analisis korelasi ya. Untuk mengetahui koefisien korelasi, kita bisa menggunakan rumus Pearson product moment. Sebenarnya ada rumus yang lain, ya. Tapi menurut Yusuf Wibisono dalam buku metode statistik yang diterbitkan oleh Gajah Mada University Press, itu disebutkan rumus ini lebih praktis untuk menghitung koefisien korelasi dibandingkan rumus yang lainnya. Ya. Kalian bisa melihat di layar rumusnya, ya. Nah, di mana N-nya itu adalah banyaknya pasangan data, X-nya nilai variabel pertama, dan Y-nya nilai variabel kedua. Adapun kriteria korelasi bisa kalian baca, ya. Pada intinya, jika R-nya mendekati 1, itu yang pasti nilai hubungannya itu positif dan sangat kuat. Ya. Kalau mendekati 0, ya, itu ya positif tapi sangat rendah. Agar kalian lebih paham, mari kita lihat contoh soal berikut. Seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jam belajar per minggu dengan nilai ujian matematika. Ya. Berdasarkan data dari 8 siswa diperoleh tabel seperti berikut. Ya. Ini disuruh menentukan koefisien korelasinya, lalu menginterpretasikan hasilnya. Ya. Jadi kalian bisa lihat di tabelnya ya, jam belajarnya dalam jam, nilai ujiannya dalam bentuk angka. Kita lihat pembahasannya. Di sini kita bisa menggunakan rumus koefisien korelasi dan bisa kita verifikasi dengan MS Excel ya, Microsoft Excel. Selain ini sebenarnya juga ada aplikasi, kalian bisa menggunakan Julius.ai ya, pakai web ya. Ini kita pakai hitungan aja ya, dan nanti diverifikasi dengan Microsoft Excel. Oke. Tadi datanya hanyalah X dan Y ya, jam dan nilai. Kita cari X kuadrat dulu ya, berarti dari baris kedua ya, ini ya, baris kedua kita kuadratkan. Y kuadrat dari baris ketiga kita kuadratkan nilainya ya, 60 ini jadi 3600, 75 dikuadratkan jadi 5625. Kemudian baris yang terakhir X kali Y kita dapatkan dari baris kedua dikalikan dengan baris ketiga. Ya. Ini adalah sigma totalnya ya, total dari sigma X itu 36. Total dari Y ya, atau sigma Y itu 624, sigma X kuadrat itu 204, sigma Y kuadrat itu adalah 49.574, dan sigma X kali Y itu adalah 2.978. Kita masukkan ke rumus Pearson product moment ya.
kita masukkan sehingga yang pembilang itu kita dapat 1360 per penyebut dari hasil perhitungan 1557,1. Setelah kita hitung pendekatannya 0,87. Setelah diverifikasi dengan Microsoft Excel, kita juga dapatkan R-nya itu berkisar 0,87. Analisisnya, R sama dengan 0,87 itu berada pada interval yang terakhir tadi 0,80 sampai 1,000. Artinya terdapat korelasi positif yang sangat kuat ya. Kita bisa menyimpulkan semakin lama jam belajar, semakin tinggi nilai ujiannya. Belajar tanpa mengerjakan latihan soal pada matematika rasanya tidak mungkin, maka silahkan kalian cari nilai tafsiran, koefisien korelasi, dan interpretasi dari soal berikut ya, yang yaitu sebuah rumah sakit bersalin ingin mengetahui hubungan antara bobot bayi, ya ini variabelnya X, dan ukuran dada bayi Y pada saat lahir. Ini diberikan hanya 6 data bayi ya. Silakan dicoba, akan kita bahas saat pertemuan di kelas.